jumpa lagi dalam Cantik Sehat bersama Dr. Eni. Setelah membahas seputar sabun paja untuk kulit berjerawat di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas tips tentang obat total jerawat. Obat total jerawat ini ada berbentuk sediaan kosmetik dan ada pula yang berbentuk sediaan farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa saja yang perlu menggunakan obat total jerawat, waktu yang tepat menggunakan total jerawat, jenis total jerawat, manfaat total jerawat, dan step by step penggunaan total jerawat. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama. Siapa saja yang perlu menggunakan total jerawat? Nah, banyak yang bertanya nih pada saya waktu saya praktek itu, "Dok, kapan nih saya potong jerawat saya?" Nah, ini akan saya lihat dulu nih, jumlah jerawatnya berapa dan jenisnya bagaimana. Kalau itu berbentuk komedo, bisa ditotol, itu jumlahnya apabila kurang dari 5. Bahannya itu apa? Nah, bahannya itu yang bersifat untuk mempercepat terjadinya pembukaan sumbatan atau keratolitik, misalnya salisilat tadi ya. Kemudian kalau dia jerawatnya ada atau berbentuk peradangan, namanya akne vulgaris, kurang dari 5 di setiap pipi gini masih sedikit, bisa ada jaraknya, oke, kita totolin, boleh. Tapi kalau jerawatnya meradangnya banyak, tidak boleh ditotol, itu harus dioleskan merata supaya tidak terjadi penyebaran peradangan yang sudah ada. Kemudian waktu yang tepat menggunakan total jerawat. Nah, kalau kita habis memakai sabun di pagi hari, kemudian di sore hari, kan wajah udah bersih nih. Nah, itu langsung kita totolkan di area-area yang ada komedo maupun area yang ada jerawat meradang. Kalau pada jerawat meradang tadi, bahannya itu bukan berbasis dari keratolitik atau untuk pengelupasan, tetapi untuk menenangkan, dan ada antibiotik yang ditotolkan untuk jerawat yang meradang atau anti peradangan. Kalau sore hari juga sama, ditotolin dulu baru dioleskan sunscreen atau sunblock atau semprot yang digunakan untuk mendinginkan kulit, itu bisa digunakan setelah memakai total jerawat. Itu pun dengan kondisi tangan yang bersih atau memakai aplikator. Sebaiknya memang aplikator itu juga dibersihkan dengan menggunakan alkohol 70%. Itu paling bagus. Kalau memakai tangan, kadang kita misalnya habis makan sambal, kemudian lupa mencuci tangan, dibuat notolin juga akan menambah parah jerawat. Ya, jangan sampai begitu ya. Sebaiknya memang kalau kita mau berniat menggunakan tangan kita sebagai aplikator, tangan kita juga harus kita cuci bersih pakai sabun atau pakai hand sanitizer, baru kita menjadikan sebagai pengoles untuk wajah kita. Kemudian jenis total jerawat, ada yang berbentuk patch atau plester, kemudian gel, dan ada yang berbentuk krim. Mana sih yang lebih efektif dari ketiga jenis tadi? Yang berbentuk patch itu sebenarnya paling bagus kalau memang kita tidak akan memakai kosmetik atau nggak bermake up ya, sehingga kita lebih leluasa untuk melakukan penetrasi yang lebih dalam pada kandungan untuk total tersebut. Misalnya kita mau tidur ya, kemudian kita oleskan, kita totolin dengan menggunakan plester tadi di area-area yang berjerawat, itu akan lebih efektif. Tapi kalau pagi hari, bayangin tuh, kalian keluar pakai plester mana-mana, dikira ini orang kenapa ya? Nah, itu menjadikan kita tidak nyaman. Kemudian gel itu memang digunakan pada kulit yang berminyak, di mana dia berbasis ada alkoholnya, sehingga menjadikan kulit untuk lebih cepat meresap zat aktif yang ada dalam gel tersebut, lebih cepat menguap karena ada alkoholnya. Kemudian berbentuk krim, dia pada kulit berjerawat yang jenis kulitnya itu kering ya, jadi dia bisa digunakan untuk melembabkan di area-area yang mengalami peradangan atau komedo, tapi jenis kulitnya adalah kulit yang kering. Kemudian manfaat total jerawat, manfaatnya kalau pada tipe yang komedo itu akan
membuka sumbatan lebih cepat karena dia berisi keratolitik atau bahan aktif yang bersifat membuka pori-pori, membuka sumbatan, mempercepat pengelupasan di kulit. Kemudian kalau digunakan pada jerawat yang meradang, dia akan menghentikan peradangan, memberikan mensterilkan daerah yang meradang tersebut, kemudian juga akan menenangkan kulit yang mengalami jerawat meradang itu. Dan step by step penggunaan tatu jerawat bagaimana? Yang pertama, kita harus pakai sabun, dibersihkan. Kalau bisa komedo itu dengan menggunakan air hangat. Kalau dengan jerawat yang meradang jangan sampai menggunakan air hangat ya. Kemudian setelah dibersihkan dengan sabun, bisa kita langsung totolkan di area yang ada jerawatnya, kemudian kita masaskan, baru digunakan sunblock. Kalau memakai sabun, setelah itu baru pakai toner, nggak apa-apa, itu juga akan lebih nyaman karena ada pembersihan dari sisa sabun yang sudah nempel dan belum bersih benar pada saat kita menyabuni wajah kita. Kemudian kalau kita mau tidur, kita juga boleh menggunakan obat totol jerawat atau krim totol jerawat ataupun patch. Yang paling bagus memang patch sih. Memang di Indonesia agak jarang ya patch untuk jerawat. Ya kalian cari mungkin di toko online yang ada untuk jenis yang komedo. Kalau yang jenis yang meradang memang khusus ya, jangan sampai kalian keliru memilih. Untuk yang jerawat yang parah kalian gunakan patch yang digunakan untuk komedo. Itu jangan sampai kalian lakukan karena juga memperparah jerawat yang meradang tadi. Dan pada saat setelah dioleskan, sebaiknya kalian mengoleskannya dengan aplikator atau tangan yang sudah diberikan hand sanitizer atau dibersihkan pakai sabun. Oke, sekian tips tentang totol jerawat. Semoga jerawat-jerawatnya bisa teratasi ya guys. Selain mengoleskan totol jerawat, jangan lupa jaga pola hidup sehat dan jangan lupa bahagia. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di Cantik Sehat bersama Dr. Reni selanjutnya. Salam cantik dan sehat.